Mungkin orang yang mengagumi Jokowi mengatakan hahaha, wah ini hebat presiden ini karena berani ya. Ada yang menganalogikannya Umar bin Khattab, ada yang menganalogikannya macam-macam lah. Padahal yang begini dalam kacamata Didi Rahbani merusak tatanan. Kalau dia menginginkan sesuatu dan hukumnya itu tidak membolehkan ya, bukan dianya yang kemudian menyesuaikan, tapi hukumnya diganti sama dia. Tapi di era pemerintahan Jokowi tidak, di era pemerintahan main saja ya. Saya pernah mendengar langsung dari seseorang yang sekarang jadi menteri yang baru saja diangkat, nggak ada pembahasan undang-undang KPK katanya, main begitu aja di akhir pemerintahan Presiden Jokowi 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, coba kita ambil satu berita yang menarik ya dari Profesor Dr. Didi J. Rahbini. Jadi sekarang Rektor Universitas Paramadina ya. Apa yang dikatakan Didi Rahbini ini menarik sobat era sekalian. Tapi sebelumnya kita harus paham Didi Rahbini ini adalah anggota dari Partai Amanat Nasional. Pernah menjadi anggota DPR di sana. Dan kemudian sepertinya kapok menjadi anggota DPR ya. Dan sengaja ya saya angkat ini, saya membayangkan bagaimana pendapat dari para anggota DPR dari Partai Amanat Nasional yang sekarang kelihatannya sangat Jokowi minded ya. Jadi saudara sekalian, Didi Rahbini ini mengatakan ya bahwa Jokowi merusak dua tatanan penting di Indonesia. Ini juga penting juga untuk pendukung-pendukung Jokowi. Ya kita hormati ya, luar biasa, menjelang lengser pun masih setia. Ya mungkin karena ada sambungannya dengan pemerintahan yang baru. Jadi orang-orang yang membela Jokowi berharap bahwa dia juga akan dipakai di pemerintahannya Prabowo. Nanti kita lihat ya apakah memang demikian, apakah tidak ya. Oke. Coba kita lihat ya. Republik Merdeka, Presiden Joko Widodo dinilai telah merusak dua tatanan paling penting di Indonesia hingga memporak-porandakan sistem berdemokrasi. Rektor Universitas Paramadina Profesor Didi J. Rahbini menuturkan bahwa dua tatanan yang dirusak Jokowi yakni tatanan aturan dan tatanan moralitas bangsa saat ini. Oke, nanti kita bahas ya. Ini gara-gara Presiden Jokowi merusak dua tatanan kelembagaan, peraturan, hukum, undang-undang itu dirusak-rusak sama dia. Kata Didi kepada RMOL saat ditemui di Hotel Arya Duta. Kedua, tataran moralitasnya itu sudah etik, dicontohkan buruk pada atas, sambungnya. Ia berharap pada pemerintahan Prabowo Gibran bisa memperbaiki tatanan yang dirusak Jokowi tersebut agar sistem demokrasi di Indonesia membaik. How come kalau mau diperbaikin Gibran? Ya Prabowo mungkin masih bisa berharap kita ya. Nah mudah-mudahan kedepannya lebih baik ucapnya. Didi mengaku sempat berpikir Jokowi merupakan wong cilik yang lugu. Namun setelah berkuasa selama 2 periode tampak wajah asli Jokowi yang mampu merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Kita menduga Jokowi itu orang baik karena lugu, ternyata tidak. Dia banyak merusak macam-macam tatanan. KPK saja diberangus menjadi lembaga pemerintah sekarang katanya. Itu terjadi pada masa dia. Sebelumnya tidak ada presiden yang berani walaupun DPR semuanya ngotot. Begitu presiden tidak setuju tidak jadi. Dia Jokowi menjadi mastermind yang mengubah undang-undang KPK tutupnya. Ya sobat era sekalian, pertanyaannya adalah why? Mengapa Jokowi memperlemah KPK? Ya, ini menarik untuk kita lihat ya. Pertanyaan pertama ya karena yang bermasalah dia
dan keluarganya. Dia tidak ingin ada lembaga yang kuat yang bisa menjadi macan atau harimau bagi dirinya. Karena itu dia membutuhkan pelemahan KPK. Tapi sebenarnya sobat era sekalian, ya ada beberapa hal yang barangkali juga kita lihat ya dari sepak terjang KPK misalnya. Tapi kita kembali dulu kepada tulisan Didik Rahbini ya. Pertama saya akan lihat dulu. Didik Rahbini ini anggota DPR dari Partai Amanat Nasional. Pernah menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional. Kira-kira pendapatnya ini diamini PAN gak hari ini? Kira-kira begitu ya. Diaminin PAN gak hari ini ya? Saya kira tidak akan ya. Karena struktur menentukan ide ya. Posisi menentukan pikirannya ya. Jadi Didik Rahbini ini, Profesor Didik Junaidi Rahbini MSc PhD adalah seorang tokoh Partai Amanat Nasional yang menjabat sebagai anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk masa bakti 2004-2009. Sekali aja. Didik mewakili konstituen dari daerah pemilihan 5 Jawa Timur. Kelahiran 2 September 1960, usia 64 tahun ya. Kemudian ya 9 tahun lebih lah ya. Lebih tua dibandingkan saya. Pendidikan Institut Pertanian Bogor. Jadi sobat era sekalian, kalau dilontarkan kepada Partai Amanat Nasional, saya kira mereka tidak akan setuju. Coba lihat anggota-anggota PAN sekarang, kalau berkomentar ya, itu semuanya memuji Jokowi. Yandri Susanto misalnya mengatakan tidak ada cawe-cawe. Tidak ada cawe-cawe Jokowi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi common knowledge pun yang sudah menjadi common knowledge pun kemudian dibantah ya. Ini yang menurut saya yang kemudian menjadi nggak masuk akal. Tapi ya itulah politik kan. Politik itu bisa membolak-balik orang ya. Coba lihat Habibur Rahman pada waktu menjadi oposisi kan, apapun dia kritik terhadap Jokowi. Sama juga Daniel Anzar misalnya, apapun dia kritik terhadap Jokowi. Tapi begitu menjadi bagian dari pemerintahan, dia pula yang membela pertama kali ya. Ingat putusan Mahkamah Agung ya, dia bela mati-matian ya, sampai ribut dengan saya. Padahal kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi udah jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya membenarkan bahwa yang namanya usia itu ya dihitung pada saat pendaftaran, bukan pada saat dilantik, yang jelas ukurannya nggak ada ya. Jadi memaksakan diri untuk membenarkan hal yang tidak benar. Nah, sobat era sekalian ya, Didik Rahbini ya, apa yang dikatakan sebagai merusak tatanan itu faktualnya memang begitu. Jadi permasalahan Jokowi di hukum ini adalah begini. Kalau dia menginginkan sesuatu dan hukumnya itu tidak membolehkan ya, bukan dianya yang kemudian menyesuaikan, tapi hukumnya diganti sama dia. Mungkin orang yang mengagumi Jokowi mengatakan hahaha, wah ini hebat presiden ini karena berani ya. Ada yang menganalogikannya Umar bin Khattab, ada yang menganalogikannya macam-macam lah. Padahal yang begini dalam kacamata Didik Rahbini merusak tatanan. Kita ingat ya, satu-satunya yang tidak bisa diubah oleh Jokowi itu adalah bagaimana menjadikan dirinya presiden 3 periode. Walaupun sudah dikampanyekan Kodari, gagal juga karena dihalangi oleh Megawati Soekarno Putri. Seandainya Bu Megawati tidak menolak 3 periode ya, maka jadi itu perubahan terbatas amandemen. Seperti halnya di Partai Amanat Nasional dengan menambahkan klausul bila dikehendaki lagi maka bisa dicalonkan kembali. Maka tidak ada lagi tradisi pembatasan masa jabatan di Partai Amanat Nasional. Zulkifli Hasan untuk pertama kalinya tidak hanya menjabat 2 periode tapi pada periode ketiga. Dan saya kira logikanya akan mengatakan ya karena kalau dikehendaki bagaimana, padahal kita tahu kongres-kongres, muktamar-muktamar itu semua ada gizinya semua ya untuk membungkam suara-suara dari Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah ya. Jadi itu saja yang tidak berhasil. KPK misalnya yang menjadi partner presiden dalam pemberantasan korupsi. SBY pernah merasakan pahitnya KPK ketika besannya sendiri ditangkap misalnya. Tetapi dia tetap memelihara independensi KPK dari gangguan-gangguan, terutama gangguan aparat penegak hukum yang menjadi rivalnya dalam tanda kutip. Tapi di era pemerintahan Jokowi tidak. Di era pemerintahan main saja ya. Saya pernah mendengar langsung dari
seseorang yang sekarang jadi menteri yang baru saja diangkat, nggak ada pembahasan undang-undang KPK katanya, main begitu aja di akhir pemerintahan Presiden Jokowi 2019. Dan pada waktu itu Jokowi tidak menandatangani kalau tidak salah, atau tidak menandatangani, tapi tidak juga mau mengeluarkan perpu. Kelihatan betul bahwa memang by design KPK diperlemah. Dan sampai sekarang dampaknya terlihat. KPK tidak lagi lembaga yang bisa dipercaya 100%. Apalagi kemudian ditempatkan orang yang bisa dikendalikan. Nah pada waktu yang jadi masalah adalah ada kekuatan lain. Misalnya kekuatan katakanlah kekuatan intelijen ya, yang bisa menguasai KPK misalnya. Ya, termasuk di kepolisian juga. Nah pertanyaannya adalah apakah itu di bawah kendali Jokowi apa di bawah kendali Megawati. Tapi secara struktural kemudian badan intelijen langsung di bawah Presiden Jokowi dalam masa periode keduanya. Jadi saudara sekalian, watak pemerintahan seperti itu ya membahayakan memang. Yang kedua ya moralitas. Moralitas itu beyond the law. Jadi di luar hukum. Tetapi moralitas itu bisa kita nilai ya. Misalnya ya soal bagaimana dia menempatkan anak dan menantunya untuk menjadi kepala-kepala daerah. Gibran di Solo, semua partai diborong. Dan pada waktu itu PDIP terlibat, jangan nggak dianggap terlibat ya. Semua partai diborong, meninggalkan PKS dan akhirnya menang. Karena hanya melawan dalam tanda kutip calon independen yang tidak kuat-kuat amat. 80% lebih suaranya. Di Sumatera Utara atau di Medan tepatnya, ada pesaingnya pada waktu itu karena kalau tidak salah Demokrat dan PKS yang masih berada di luar pemerintahan itu bisa berganding tangan. Tapi menteri bolak-balik dan lain sebagainya mengontrol untuk memastikan bagaimana perkembangan Medan. Konon begitu yang saya dengar ya, yang saya baca, dan pernah juga ada pernyataan Rocky seperti itu dan akhirnya menang. Kemudian Kaisang ya masuk partai PSI 3 hari jadi ketua. Jadi semuanya tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi ya. Nah itu menunjukkan soal etika berpemerintahan, moral pemerintahan yang dilanggar. Belum lagi kalau kita bicara tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang memang ceto welo-welo. Sebagai contoh misalnya bagaimana KM 50 misalnya. KM 50 luar biasa. Itu tidak ada politisi yang mau menyinggung soal ini padahal ini hal yang jelas dan serius. Dulu Fadlizon, kemudian beberapa dari Gerindra memfasilitasi itu. Tapi saya nggak yakin apakah ini akan dibuka oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Walaupun Dasko sudah menemui Habib Rizik misalnya, tetapi apakah benar ada niat untuk membuka itu? Kita akan lihat nanti ke depannya ya. Begitu Sobat Era sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.